di sini tipsnya adalah, jadi kebanyakan yang keluar itu adalah soal manso yang berkenaan dengan jika kita menjadi pemimpin seperti itu. Jika kita diberi tanggung jawab sebagai pemimpin yang harus mengambil keputusan dan lain sebagainya, maka yang harus kalian lakukan adalah jika diminta pendapat sebagai pimpinan, jadilah pemimpin yang tegas ya teman-teman, namun tetap tidak egois. Tidak egoisnya gimana maksudnya Kak? Jadi keputusan yang kalian ambil, yang teman-teman ambil, harus demi kebaikan bersama dan hasil dari musyawarah bersama. Jadi semua anggota setuju seperti itu. Tidak hanya pendapat teman-teman sendiri. Jadi kalau menurut teman-teman pendapat sendiri itu bagus, namun ternyata banyak yang tidak setuju, maka alangkah baiknya kita tidak memutuskan sendiri ya teman-teman, jadi harus musyawarah bersama. Nah, jadilah pemimpin yang pandai dan berani mengambil keputusan. Jadi nggak lama untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi yang clue-nya keputusan itu harus segera ya teman-teman, atau segera diputuskan, hasilnya harus diketahui segera seperti itu. Jadi tidak perlu menunda-nunda waktu, segera ambil keputusan, tentu berdasarkan musyawarah bersama. Jadi jangan menjadi orang yang ragu-ragu dan harus optimis ya teman-teman, atau tidak pesimis seperti itu. Nah, itu adalah tips untuk mengerjakan soal manso. Kali ini kita akan membahas soal yang pertama sebagai latihan kita. Soal yang pertama terkait kepemimpinan ya teman-teman, ini banyak keluar di tes P3K tahap kedua hari pertama. Aku bacakan dahulu. Anda terpilih menjadi ketua tim dalam pengerjaan sebuah proyek. Anda dipercaya karena sudah berpengalaman dan seringkali memiliki ide-ide kreatif. Saat rapat, pendapat Anda yang biasanya selalu diterima oleh anggota malah tidak disetujui anggota. Karena banyak yang berpikir pendapat Anda itu terlalu beresiko. Anda akan berusaha mempertahankan pendapat Anda dan berusaha sekuat tenaga membuat anggota yakin dan menyetujui pendapat Anda. Nah, di sini jelas-jelas para anggota itu tidak setuju ya teman-teman, karena risikonya itu terlalu besar mungkin di sini. Jadi banyak yang tidak setuju dengan pendapat Anda, walaupun kemarin-kemarin justru pendapat Anda itu selalu diterima. Maka ketika pendapat kita sudah tidak diterima lagi karena alasan yang tepat dan semuanya berpikir seperti itu, maka kita harus legowo sebagai pimpinan, harus disetujui dahulu oleh semua anggota, baru kita memutuskan kalau pendapat kita itu bisa dijadikan solusi ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, walaupun di sini ada kata berusaha. Jadi kan kalau berusaha dalam hal positif, kalau di situ teman-teman masih mempertahankan pendapat teman-teman yang dirasa oleh semua anggota kelompok itu kurang tepat atau terlalu beresiko seperti itu, maka seharusnya jangan dipertahankan. Maka cari solusi lain, pendapat lain, dan berikan lagi kepada anggota. Nah, jika anggota menerima, maka itulah yang harus teman-teman ambil keputusannya. Jadi jangan mempertahankan pendapat yang sekiranya sudah ditolak oleh banyak anggota ya teman-teman. Boleh mencari pendapat lain atau ide lain dari diri sendiri, berpikir sendiri, atau meminta pendapat anggota ya teman-teman. Jadi kita sebagai pimpinan harus bisa mendengarkan pendapat para anggota kita, karena mungkin itu adalah solusi yang bagus seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 2, di saat pimpinan Anda sedang sakit hingga harus dirawat di RS, rumah sakit, Anda sebagai wakil harus membuat keputusan segera. Anda meminta anggota untuk tetap tenang dan menunggu pimpinan membuat keputusan karena pimpinan yang memiliki hak penuh untuk memutuskan. Nah, kita lihat di sini benar ya teman-teman. Jadi yang berhak memutuskan adalah pimpinan, adalah ketua, tapi di situ teman-teman sebagai wakil ya teman-teman, jadi bukan anggota sembarangan juga. Jadi wakil itu posisinya atau haknya itu di bawahnya pimpinan. Kalau memang pimpinannya tidak bisa memutuskan saat itu, apalagi di situ sedang sakit hingga harus dirawat di RS, jadi ini kan mungkin akan memakan waktu lama jika kita harus menunggu, sehingga kita tidak bisa menunda-nunda lagi ya teman-teman, karena di sini keputusannya harus dibuat segera.
Berarti ini kan serius ya teman-teman, jadi sakitnya serius, tidak hanya pusing biasa misalnya, jadi akan lama mungkin dirawatnya. Sehingga jika suatu keputusan harus segera diputuskan, maka Anda sebagai wakil harus segera memutuskan. Jadi dimusyawarahkan bersama anggota tim lainnya seperti itu, bersama anggota kalian, lalu dibuatlah keputusan yang terbaik seperti itu. Tentu nantinya harus menghubungi pemimpin ya teman-teman mengenai keputusan yang sudah diambil bersama itu. Jadi jawabannya di sini seharusnya sangat tidak setuju, daripada harus menunggu ya teman-teman, karena harus dilakukan segera, maka lebih baik segera mengambil keputusan. Nah, kalau di kompetensi manajerial ini pasti masuk kepada yang indikator pengambilan keputusan ya teman-teman. Jika kalian masih menunggu keputusan dari pimpinan yang jelas-jelas di situ berhalangan, tidak mungkin untuk memberikan keputusan seperti itu, Anda sebagai wakil harus segera memutuskan. Jadi kalau misalnya tidak memutuskan segera, maka dianggap tidak mampu atau tidak sesuai dengan indikator yang ada di kompetensi manajerial, yaitu pengambilan keputusan ya teman-teman. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Kepala sekolah mempercayakan Anda untuk menjadi ketua panitia PPDB. Namun, Anda merasa belum pantas karena banyak yang lebih senior dari Anda. Anda akan menerima tawaran tersebut, namun terlebih dahulu menawarkan posisi Anda kepada para senior sebagai wujud penghargaan. Nah, di sini tampaknya bagus ya teman-teman, kita menghargai senior kita seperti itu. Juga di sini tujuannya adalah sebagai wujud penghargaan. Namun teman-teman jangan terkecoh jika kita sudah dipercayakan sebuah posisi oleh kepala sekolah kita atau tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada kita, kita seharusnya segera memutuskan ya teman-teman dan mengambil tugas tersebut. Jadi ini berkenaan dengan orientasi pada hasil dan juga pengambilan keputusan ya teman-teman, juga pengembangan diri dan orang lain. Di sini masuk ke pengembangan diri. Jadi kalian teman-teman kalau misalnya segera memutuskan kalian menerima tugas tersebut, berarti teman-teman ingin dan mau untuk mengembangkan diri. Walaupun teman-teman di sana di sekolah masih junior, banyak senior yang berpengalaman, namun teman-teman ingin belajar untuk menjadi ketua panitia di situ. Nah, seharusnya di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Jadi tidak perlu menawarkan posisi Anda kepada para senior lainnya, karena di sini menunjukkan bahwa teman-teman kurang percaya diri dan juga terlalu lama untuk memutuskan ya teman-teman. Jadi mungkin itu harus segera diputuskan karena waktunya tidak lama lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau diberi tugas langsung harus diterima oleh kepala sekolah karena kepala sekolah sudah mempercayakan diri kepada Anda. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 4, Anda ditunjuk untuk memimpin sebuah rapat penting. Ketika jam menunjukkan rapat harus dimulai, ada beberapa anggota Anda belum tiba di ruang meeting. Yang Anda lakukan adalah menunggu sampai semua datang demi kebersamaan. Nah, di sini tampaknya juga positif ya teman-teman. Jadi demi kebersamaan, nah ini bagus banget. Jadi mungkin ini mengukur hubungan kita dengan orang lain seperti itu. Namun, di sini ada kata pemimpin, jadi pimpinan. Jadi kemampuan manajerial kita yang diukur di sini. Jadi kalau kita dipercaya untuk menjadi pemimpin, seharusnya kita harus melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Jadi sebagaimana mestinya. Kalau misalnya rapat memang harus dimulai, jam menunjukkan sudah harus dimulai, maka kita harus memulainya. Jadi biarlah teman-teman nanti menyusul untuk datang seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kan ada beberapa anggota saja. Jadi kan pasti sudah banyak yang datang. Kasihan kepada mereka yang sudah datang seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini walaupun demi kebersamaan tujuannya, namun ini maknanya negatif ya teman-teman. Jadi jawabannya seharusnya sangat tidak setuju. Soal nomor 5, Anda tidak dapat memutuskan sebuah keputusan untuk tim kerja Anda tanpa adanya musyawarah bersama. Nah, ini tampaknya negatif ya teman-teman, tidak dapat memutuskan sebuah keputusan. Nah, namun alasannya apa? Tanpa adanya musyawarah bersama. Nah, alasannya kan bagus ya teman-teman. Jadi di sini juga
tim kerja, jadi bukan keputusan yang diambil sendiri. Ini bukan pekerjaan pribadi, jadi pekerjaan tim. Memang kita harus mengadakan musyawarah, rapat bersama, berdiskusi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan bersama, seperti itu ya teman-teman. Jadi seharusnya jawabannya adalah sangat setuju. Nah, itu dia soal 1-5 yang berkenaan dengan kepemimpinan kita di tempat kerja, baik di perusahaan, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah soal-soal di kuis IG story aku ya teman-teman. Jadi mau aku bahas beberapa. Soal nomor 6, saat berada di sekolah pagi hari, sebelum banyak rekan kerja berdatangan, di ruang guru ada 2 rekan Anda yang sedang berselisih paham. Kedua teman Anda tersebut ternyata masih satu saudara. Karena itu masalah pribadi, Anda memilih meninggalkan ruang guru karena tidak ingin ikut campur masalah keluarga orang lain. Nah, di sini KJ-nya adalah sangat tidak setuju ya teman-teman. Nah, teman-teman banyak salah dan bertanya, kenapa Kak? Itu kan memang masalah pribadi, kita tidak boleh ikut campur seperti itu. Nah, kita harus mengingat indikator kompetensi sosiokultural ya teman-teman, yang menjadi mediator seperti itu untuk menghindari konflik atau mengurangi dampak konflik. Apalagi ini terjadi di ruang guru, jadi bukan di rumah kedua rekan kerja kalian tersebut. Kan tidak seharusnya berselisih paham di tempat itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya disaksikan siswa atau peserta didik, itu kan tidak baik seperti itu. Nah, seharusnya sebagai rekan kerja bukan ikut campur terlalu dalam, namun paling tidak teman-teman mengingatkan, mari selesaikan permasalahan secara musyawarah di tempat yang sesuai, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini meninggalkan ruang guru berarti meninggalkan kedua rekan kerja Anda yang sedang berselisih paham. Jadi bisa saja masalahnya akan semakin runyam seperti itu ya teman-teman, akan semakin memanas seperti itu. Seharusnya teman-teman di situ menjadi mediator. Bukan berarti teman-teman harus ikut campur terlalu dalam untuk masalah keluarga, tidak, tapi paling tidak mendinginkan suasana seperti itu ya teman-teman, menjadi mediator untuk keduanya. Mau diselesaikan sekarang atau tidak, di sini atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Dan menasehati, sebaiknya sebagai saudara kita harus saling memaafkan apapun masalahnya, seperti itu. Jadi dirembuk bersama. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Itu alasannya ya teman-teman. Soal nomor 7, di zaman sekarang teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, dan di masa pandemi seperti ini juga sering kita mengalami yang namanya blended learning. Banyak yang membuat konten pembelajaran. Sebagai guru, Anda ingin membuat konten pembelajaran, namun karena ilmu IT Anda kurang, maka Anda memutuskan untuk menggunakan model atau metode konvensional dan media alam sekitar. Yang penting pembelajaran terlaksana seperti biasanya. Nah, KJ-nya di sini adalah sangat tidak setuju ya teman-teman, karena clue-nya di sini teman-teman memutuskan untuk tetap menggunakan metode konvensional dan media alam sekitar. Dan tidak ada pernyataan bahwa teman-teman akan belajar IT. Jadi kalau misalnya teman-teman lemah di IT, paling tidak teman-teman berusaha untuk belajar, mengikuti pelatihan, bertanya kepada rekan kerja kita yang lebih muda atau yang lebih mahir dalam IT, seperti itu ya teman-teman. Harus ada usaha-usaha untuk mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan ya teman-teman. Jadi teman-teman dianggap dapat mengelola perubahan, segera bisa beradaptasi dengan hal baru yang ada di lingkungan kerja, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak monoton, tidak jadul. Di sini tetap menggunakan metode konvensional, artinya menggunakan metode ceramah. Padahal sudah semakin tidak sesuai dengan siswa-siswi kita ya teman-teman. Jadi kita harus segera mempelajari IT tersebut, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 8, Anda adalah guru senior yang sudah tidak muda lagi. Tentunya tidak mudah bagi Anda untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru dan kurikulum yang selalu berubah-ubah. Kita dituntut untuk tidak sekedar paham namun menguasai IT. Anda akan mengikuti pelatihan IT dan belajar membuat konten video pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Anda di kelas. Nah, di sini bagus ya teman-teman. Jadi memang
tidak bisa dipungkiri jika Anda seorang guru senior yang sudah tidak muda lagi, agak susah untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru dan kurikulum yang selalu berubah-ubah. Namun di sini teman-teman menunjukkan tetap mau berprestasi, ingin mengelola perubahan dan dapat mengembangkan diri ya teman-teman. Jadi ingin belajar IT dan juga membuat konten video pembelajaran. Nah, tujuannya juga mulia ya teman-teman, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Anda di kelas. Nah, di sini seharusnya jawabannya adalah sangat setuju ya teman-teman. Jadi ini adalah kebalikan yang soal nomor 7 tadi. Nah, selanjutnya adalah berkenaan dengan kompetensi teknis yang pedagogik. Jadi, teman-teman di sini bisa mempelajari teori belajar. Nah, tidak jauh beda dengan yang tahap pertama. Jadi, soal-soal itu saja yang keluar untuk teknis pedagoginya. Jadi, berkenaan dengan teori belajar, baru aja aku kemarin mengupload video mengenai teori belajar ya teman-teman. Jadi di situ bagi teman-teman yang ingin mengerjakan soal teori belajar dengan cepat seperti itu, jadi tidak harus memahami, silahkan ditonton videonya, nanti linknya aku akan taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi ini praktis banget untuk ditonton dalam waktu mepet seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak harus memahami betul seperti itu. Kalau misalnya jauh-jauh hari memang harus memahami. Jadi soal mau dimodif seperti apapun teman-teman pasti bisa. Namun kalau sudah waktunya mepet seperti ini, jadi aku ada triknya menggunakan kata kunci. Di situ silakan kata kuncinya ada di video sebelumnya. Nah, teori belajar seperti biasa ada Gagne, Piaget, Ausubel, Brunner, Skinner dan teman-temannya ya teman-teman. Itu sudah lengkap di video aku sebelumnya. Juga berkenaan dengan taksonomi Bloom, jadi ranah kognitif, jadi dari C1 sampai C6. Jadi untuk yang soal HOTS itu C4, C5, dan C6. Yang LOTS itu C1 sampai C3. Silahkan ya teman-teman, itu dipelajari. Juga kalau bisa KKO-nya. Yang KKO sering-sering muncul aja ya teman-teman, jadi tidak perlu terlalu detail. Karena memang kebanyakan soal masih di soal profesional seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gangguan belajar siswa. Ini udah aku bahas lengkap banget di video sebelumnya. Nanti aku akan taruh semuanya linknya di deskripsi video ya teman-teman. Silakan teman-teman mengecek seperti itu. Jadi ada disgrafia, apa itu disgrafia, bagaimana cara menanganinya kita sebagai guru, apa itu diskalkulia, apa itu disleksia, semuanya sudah lengkap beserta contoh soalnya ya teman-teman. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Seperti biasa, jadi yang keluar sekitaran-sekitaran itu saja. Jadi ada PBL, problem based learning. Jadi mungkin teman-teman yang sering banget menonton video pembelajaran aku udah di luar kepala ya teman-teman berkenaan dengan PBL ini. Ada PJBL juga, project based learning, juga discovery dan juga inquiry. Jadi pelajari juga sinteks-sinteksnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya ada RPP beserta komponennya. Nah, apa saja di situ udah pernah aku jelasin juga berdasarkan aturannya di situ, dan juga berkenaan dengan KD dan KI. Nah, ada juga berkenaan dengan teknik penilaian. Jadi sebentar lagi akan aku bahas singkat mengenai teknik penilaian. Jadi yang untuk kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ada juga prinsip penilaian akuntabel ya teman-teman. Jadi di situ sudah aku bahas berkenaan dengan prinsip penilaian akuntabel, bahkan lengkap dengan yang lainnya juga ada banyak. Dan soal hot seperti itu ya teman-teman. Semua ini insya Allah akan keluar seperti itu ya teman-teman. Silahkan dipelajari kembali, dibuka-buka kembali seperti itu. Nah, di sini aku mau jelasin mengenai teknik dan instrumen penilaian. Jadi, dari teknik dan instrumen penilaian pengetahuan terlebih dahulu, yaitu kognitif sesuai dengan urutannya. Jadi, pengetahuan atau kognitif, lalu sikap atau afektif, lalu psikomotor atau keterampilan ya teman-teman. Di penilaian pengetahuan, itu tekniknya ada tes tulis, lalu ada tes lisan. Tes lisan itu bisa observasi terhadap diskusi. Jadi, siswa kita akan berdiskusi itu kan secara lisan ya teman-teman. Jadi kita mengobservasi saja sebagai guru, lalu juga tanya jawab itu kan akan dijawab dengan lisan oleh siswa. Jadi menuntut kemampuan lisan mereka untuk mengungkapkan jawaban mereka. Jadi kita bisa mengukur
anak didik kita sudah paham tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kan kebanyakan kalau pengetahuan itu dilihat anak sudah memahami atau belum seperti itu. Dan juga ada penugasan di sini penugasan biasa di kelas ya teman-teman, baik secara individu maupun kelompok. Nah kalau tes tulisnya di situ bisa menggunakan pilihan ganda, bisa menggunakan isian, jawaban singkat, menjodohkan, matching, lalu benar salah, true false, dan uraian ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan instrumen-instrumen itu. Kalau misalnya mau yang objektif, kita menggunakan pilihan ganda atau multiple choice. Jadi kalau misalnya tes tulis yang agak-agak subjektif seperti itu ya teman-teman, ada uraian. Jadi kan kita melihat kemampuan menjawab siswa-siswi kita, jadi akan berbeda seperti itu satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya tes lisan di situ menggunakan lembar observasi diskusi, kalau yang digunakan adalah teknik diskusi. Lalu tanya jawab itu juga ada lembar observasinya dan juga ada percakapan di situ. Nah, kalau penugasan ya seperti PR, clipping, dan lain sebagainya. Intinya penugasan-penugasan yang sering Bapak Ibu, teman-teman berikan kepada siswa di kelas ya. Nah, selanjutnya adalah teknik dan instrumen penilaian sikap. Jadi tekniknya ada observasi langsung dan tidak langsung, penilaian diri antar teman, dan juga jurnal. Kebanyakan menggunakan pedoman observasi, daftar cek, skala penilaian itu biasanya dalam bentuk rubrik penilaian ya teman-teman. Jadi itu adalah bentuk instrumennya. Kalau misalnya penilaian keterampilan seperti biasa ada praktik, produk, proyek, dan portofolio. Jadi kalau praktik itu mengukur kemampuan siswa untuk melakukan sesuatu atau mendemonstrasikan sesuatu, sama dengan unjuk kerja dan juga kinerja. Misalnya siswa diminta untuk praktik IPA seperti itu ya teman-teman, atau mendemonstrasikan cara penggunaan mikroskop. Di situ adalah penilaian praktik. Jadi proses yang dilihat dan dinilai ya teman-teman. Lalu di situ juga ada penilaian produk. Nah, kalau produk di sini lebih fokus kepada ini ya teman-teman, hasilnya seperti itu, atau produk akhirnya yang dihasilkan oleh siswanya. Jadi misalnya produk-produk teknologi dan seni, juga misalnya yang memiliki daya jual, misalnya barang-barang kerajinan yang sudah tidak dari bahan yang sudah tidak terpakai lagi, sehingga pada akhirnya akan memberikan nilai jual. Nah, itu masuk kepada penilaian produk. Prosesnya juga dinilai, namun lebih fokus kepada hasilnya, atau bahkan prosesnya tidak dilihat ya teman-teman, yang penting hasilnya seperti apa, seperti itu. Kalau project itu berbeda, jadi dari awal sampai akhir itu dinilai ya teman-teman, jadi justru prosesnya yang lebih penting, namun hasilnya juga penting seperti itu. Makanya kebanyakan penilaian proyek di sini akan memakan waktu yang lama dan biasanya juga dikerjakan oleh kelompok. Nah, kalau portofolio ini adalah kumpulan karya-karya siswa yang sudah dibandel jadi satu ya teman-teman, dan sudah diberi masukan oleh guru, itu adalah portofolio. Nah, itu adalah berkenaan dengan teknik penilaian, jadi yang pengetahuan, sikap, dan keterampilan.